Oke, hai kembali lagi bersama saya Gusnando. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara membuat fitur update di Firebase Firestore. Oke, pertama-tama yang perlu kita siapkan untuk membuat fitur update ini adalah ID dari masing-masing item yang ada di sini. Bisa kita lihat di sini kita belum punya ID-nya, jadi baru punya value dari masing-masing item ini. Misalkan saja age, name gitu. Tapi ID-nya belum ada gitu. Jadi untuk bisa update ini kita perlu ID-nya. Jadi ketika di update itu misalkan klik itu kita bisa tahu, oh kita pilih yang ini untuk diupdate gitu. Jadi komputer bisa tahu seperti itu. Nah untuk mendapatkan ID-nya di Firebase ini cukup mudah. Kita bisa menggunakan doc.id ini. Nah setelah ini saya ingin menggabungkan doc.id dengan doc.data ini. Kita bisa menggunakan namanya object.assign gitu. Kemudian di sini saya akan ID, buat propertinya namanya ID, yang berisikan doc ID kayak begini. Kemudian datanya saya tinggal pastikan saja di sini karena saya sudah bentuk objek. Oke, kita hapus dulu ini dikit. Oke, doc ID, sorry ini mesti di sini aja ya. Nah, kayak gitu. Sip, kita cek lagi, ini sudah ada ID-nya, jadi ada age, ID, dan name. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa tampilkan saja di sini. Jadi pakai ID gini. Nah, ini sudah terlihat ID-nya. Jadi ada Gusnando dan ini auto ID dari Firestore-nya. Nah, sekarang kita ingin mengupdate-nya. Untuk mengupdate data yang ada di sini, kita membuat function update gitu. Saya akan buat namanya update, kemudian ada nama parameternya ID. Jadi parameter ID ini fungsinya adalah ketika saya klik ini, klik gitu. Jadi dia akan mengirimkan parameter ID ke update ini. Nah, ketika sudah di sini ID-nya sudah ditauin, kita akan update dokumen dengan ID yang sudah diberitahu oleh pretlist tadi. Caranya itu seperti ini. Pertama-tama kita harus select dulu usernya dari Firestore dengan cara await Firestore gitu. Kemudian collection apa yang ingin, dari mana datanya berasal gitu. Jadi saya nama collectionnya itu users gini, jadi saya akan pilih users. Kemudian di sini kita select doc ID-nya. Jadi saya akan select salah satu dari sini, misalkan saja ini. Jadi kita mesti memberikan dia ID-nya ini. Jadi tinggal kita masukin ini ID gitu. Nah, ID-nya ini berasal dari parameter ini. Oke. Lalu setelah itu ada namanya update, function update ini. Ini berfungsi untuk mengupdate properti yang ada di sini. Misalkan saja saya ingin mengupdate age-nya menjadi 211. Age-nya 21 gitu. Oke, setelah ini saya ingin mendapatkan notifikasi ketika sudah terupdate. Caranya itu pakai then gitu. Lalu console.log sukses update. Tuh, simpan. Oh ya, ini kalau kayak gini kita perlu tambahin asing sini. Sip. Jadi sekarang kita akan mengaitkan function update ini dengan item yang ada di playlist sini. Jadi kita ke playlistnya dulu. Nah, di sini kan ada view. Kita akan rubah komponen view ini menjadi traceable opacity agar bisa diklik atau sentuh gitu. Nah, kayak gini. Nah, ketika disentuh, jadi on press gitu, maka kita akan melakukan update. Jadi this.update. Kemudian kita akan provide dia ID-nya item.id gitu. Simpan. Oke, di sini kita misalkan saja update yang ini, klik. Nah, kita akan refresh dulu sebentar. Oke, itu sepertinya udah 21. Ini coba ini aja ya dulu. Lalu sukses update, lalu refresh. Oke, udah berubah jadi 21 kayak begini. Nah, bagaimana sih cara membuat fitur biar dia auto refresh gitu? Itu akan saya bahas di video di selanjutnya setelah delete mungkin. Tapi sekarang saya akan bahas tentang update-nya terlebih dahulu. Nah, di sini setelah kita buat update ini, jadi kita bisa selain ini kita bisa
masukkan properti lain di sini, misalkan saja apa saja nih, nama gitu, name. Name-nya kita bisa rubah menjadi Gus saja, misalkan saja itu. Misalkan saya klik ini yang ada low place ini, lalu di refresh. Nah, sudah berubah jadi Gus dan 21. Jadi nggak ada limitnya berapa jumlah properti yang ingin kita update di sini. Nah, sekian tutorial dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe. Dan juga saya ada komunitas namanya Kode Insia. Di komunitas ini kalian bisa dapetin materi-materi eksklusif seperti bagaimana cara membuat aplikasi tertentu gitu. Saya akan share di komunitas ini. Lalu kalian bisa tanya jawab, diskusi, dan juga sharing sama teman-teman sekomunitas lain. Dan juga source code untuk project ini bakalan ada di komunitas. Terima kasih sudah menonton dan semoga harimu menyenangkan.